Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, selamat datang di mata kuliah Digital Image Processing ya, di week ke-8. Ya, ini kuliah kita pertama kali setelah kita berkuliah selama 7 minggu kemarin ya, secara online ya. Jadi di week ke-8 ini sampai dengan week ke-14, kita nanti akan berkuliah secara hybrid ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di grup Telegram ya, nanti akan bergiliran ya. Yang kebagian kuliah online, nanti siapa saja Anda bisa lihat di listnya kemarin ya. Oke, untuk week ke-8 ini kita akan membahas mengenai morphological operation. Ini salah satu metode yang bisa kita gunakan juga untuk memperbaiki digital image ya dari sebuah noise ya, seperti itu. Untuk morphological operation ini sebetulnya tidak sulit ya, karena cukup simple metodenya. Jadi ada dua metode, nanti Anda bisa lihat nanti ya di slide-nya, itu tidak sulit, sehingga nanti mungkin pembahasan kita tidak akan lama mengenai morphological operation. Nanti setelah kita membahas morphological operation, kita akan membahas mengenai soal UTS kemarin ya, soal UTS kemarin. Kira-kira waktu UTS kemarin bisa mengerjakan? Bisa semua ya? Atau mungkin ada kesulitan? Soal yang nomor berapa yang paling sulit? Atau mudah semua? 2B. 2B itu yang itu ya, histogram equalization. Ya. Histogram equalization di 3 channel ya. Yang memang yang kita ajarkan kemarin, yang kita diskusikan waktu kuliah kan cuma 1 channel ya. Ya memang kan harus, kalau UTS itu kan project kan nggak harus sama dengan apa yang kita pelajari ya. Tapi harusnya metodenya sama. Kita cuman terapkan itu di channel yang berbeda. Red kita terapkan di channel red, green sama blue. Ketiga-tiganya kita terapkan sebetulnya. Ini nggak beda jauh sih dengan yang 1 channel ya. Tapi nanti kita bahas ya. Kira-kira seperti apa. Oke. Ya, silakan. Sebentar, ini yang di Zoom Helmi ya. Kenapa Helmi? Suara saya terdengar atau enggak ya? Tes. Tes 1. Oke, saya matikan videonya saja biar nggak terlalu berat ya. Halo, sekarang sudah terdengar? Pak, di saya putus-putus, Pak. Kenapa, sorry? Terdengar. Udah kedengaran ya? Oke. Nanti kalau nggak kedengaran yang di Zoom, silakan chat aja langsung ya. Nanti saya coba monitor ya. Oke, ya kita bahas dulu mengenai morphological operation ya. Nah, arti dari morphological operation adalah sebuah operasi ya, sebuah operasi yang memproses image berdasarkan bentuknya. Jadi yang akan kita lakukan strukturisasi ulang itu adalah bentuk dari objek yang ada dalam image kita. Beda dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya menggunakan domain spasial ya. Kalau domain spasial kita bisa menggunakan beberapa operasi transformasi ya, seperti Permisi Pak, mohon maaf Pak, masih putus-putus ya, putus-putus ya suaranya. Sekarang masih putus-putus. Halo, tes. Oke, kalau gitu saya nggak jalan-jalan, soalnya tadi saya jalan ke tengah, putus-putus ya suaranya. Oke, jadi kalau kita menggunakan morphological operation ini, yang akan kita strukturisasi ulang adalah bentuknya, bentuk dari objek ya. Untuk morphological operation ini kita memiliki 2 metode. Yang pertama kita sebut sebagai dilation,
Dan yang kedua adalah erosion. Dilation itu merupakan kebalikannya erosion. Jadi dua metode ini itu dua metode yang berkebalikan model kita. Seperti itu. Halo, tes. Iya, halo Pak. Ya, kedengaran ya. Oke, oke. Sebentar saya coba ubah saja itunya. Sepertinya ininya ya, wifi-nya sebentar. Saya coba. Oke, sudah kedengaran ya suara saya ya? Yang Iya di Pak. sudah ya? Namun putus-putus Pak. Putus-putus Pak tapi Sekarang siang Pak. sekarang masih Mas, putus-putus atau enggak? kadang masih putus-putus gitu Pak. Oke, oke, ya, ya. Kalau putus-putus nanti chat langsung aja ya, biar nanti saya cek ya. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Saya share screen kembali. Jadi morphological operation itu ada dua cara, yaitu dilation dan erosion. Nah, kedua cara ini merupakan metode yang saling berkebalikan ya. Nah, dua-duanya ini nanti kita bisa kombinasikan untuk memperbaiki kualitas dari digital image kita. Untuk morphological operation ini, kita akan bekerja di domain spasial, bukan domain frekuensi. Jadi mirip seperti yang sudah kita lakukan, misalnya kemarin kita melakukan min filtering ya, median filtering, itu semuanya kita lakukan di area pixel kita, area pixel di digital image kita. Jadi kita tidak perlu mengubah ke domain frekuensi. Oke, kita akan mulai dulu dari dilation ya. Jadi operasi dilation ini adalah sebuah operasi yang kita gunakan untuk mengekspan. Mengekspan itu apa? Memperluas ya. Memperluas boundary region. Memperluas region dari sebuah objek yang ada di sebuah digital image ya. Sehingga dilation ini dia akan menambahkan extra layer pada pixel yang ada di digital image kita. Artinya adalah kalau kita umpamakan ya, kita misalnya punya objek lingkaran ya, lingkarannya itu ada di tengah seperti itu misalnya. Kalau kita menggunakan operasi dilation, lingkarannya itu akan semakin membesar. Jadi dia mengekspan area dari sebuah objek seperti itu. Nah, sehingga ya artinya adalah otomatis objek kita ya, area di objek kita itu akan semakin luas ya. Nah, it means the area of the foreground object will increase. Jadi foreground itu ya objeknya itu. Kan ada foreground sama ada background ya. Kalau background ya itu apa namanya yang ada di belakangnya objek kita. Nah, kalau menggunakan dilation ini kita tujuannya untuk memperluas ya. Kita akan memperluas area objek yang ada di sebuah digital image seperti itu. Operasinya cukup sederhana. Nah, walaupun operasinya sederhana, ya kita juga bisa menggunakan metode yang ada di OpenCV, yaitu cv2.dilate ya. Ini nanti kita bisa panggil, ya kita tinggal masukkan nanti parameternya image apa yang mau kita lakukan dilation, seperti itu. Oke, efek dari dilation ini apa ya? Ya, jadi dilation ini opposite-nya atau kebalikannya dari erosion ya. Kalau erosion kan kalau Anda tahu arti dari erosi itu ya itu ya, apa namanya? Misalnya ada pulau kena erosi ya. Pasti otomatis kan pulaunya semakin kecil gitu kan ya. Kalau dilation itu kebalikannya erosion. Ya otomatis dilation ini akan menambah pixel pada boundary objek yang ada di sebuah digital image. Nah, otomatis dia akan memperbesar ya, memperbesar area dari objeknya. Oke. Nah, operasi dilation itu seperti apa? Sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi seperti ini, kalau kita menggunakan dilation itu untuk sebuah binary image ya. Binary image itu berarti ya
gambarnya atau pixelnya nilainya cuma 2, 0 atau 1. Kalau 0 berarti dia gelap ya, kalau 1 itu berarti terang, seperti itu kan ya. Nah, kita anggap ya, objek itu, area dari objek itu yang memiliki pixel 1. Jadi kalau ada pixel yang nilainya 1, berarti pixel itu miliknya objek. Kalau kita menggunakan dilation ya, operasinya cukup sederhana. Misalnya kita punya yang namanya kernel ya. Ini kernelnya ukurannya 1x3, misalnya seperti itu. Kernel ini nanti kita akan shifting, kita akan geser ya ke semua area yang ada di image kita. Kernel ini gunanya adalah untuk melihat nilai yang paling maksimal dari sebuah area yang sedang istilahnya itu yang sedang disorot oleh kernel tersebut. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini misalnya kan kernelnya, anggapannya ini kita kernelnya gunakan 1x3 ya. Nah, ini yang disorot kan image ini dulu ya. 100 gitu kan ya. Kita cari nilai yang paling maksimal. Nah, kalau asumsinya bahwa nilai yang 1 itu adalah nilai dari sebuah objek. Sebetulnya tergantung ya, kalau objek kita itu atau foreground kita ya, objek kita memang nilai pixelnya itu lebih tinggi daripada backgroundnya ya, kita anggap nilai objek itu ya, pixelnya mendekati angka 1. Nilainya 1. Jadi kalau 1 itu berarti objeknya ya, 1 itu berarti area dari objeknya. Nah, kalau 0, kita anggap asumsikan, kalau 0 itu berarti backgroundnya. Walaupun sebetulnya bisa kebalik ya, bisa kebalik. Bisa jadi objek itu pixelnya kecil, tapi backgroundnya pixelnya tinggi, itu bisa juga. Nah, kita asumsikan, saat ini kita asumsikan saja bahwa yang nilainya itu 0 ya, yang nilainya 0 itu berarti backgroundnya, yang nilainya 1 itu adalah objeknya. Yang 0 itu background, yang 1 itu foreground. Nah, kalau kita menerapkan operasi dilation, otomatis nanti dia akan mencari nilai yang paling maksimal dari area yang sedang disorot oleh kernelnya. Ini kan 100 gitu kan ya. Jadi otomatis ya nanti tengahnya kan ini ya, yang kita sedang lakukan operasi ya, pixel yang tengah ini, dia kan nilainya 0. Setelah itu neighbor-nya, tetangganya ada yang 1, ada yang 0. Ya, kita cari yang 1, karena yang nilainya yang paling maksimal yang kita ambil. Dan ini akan kita lakukan sampai semua pixel itu kita sorot ya. Nah, atau misalnya kita menggunakan grayscale image ya, kita ambil nilai yang paling maksimal juga ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau gambarnya, ilustrasinya kalau kita punya image seperti ini ya, yang semula ini sebelum kita lakukan dilation, yang sebelah kanan ini waktu kita sudah lakukan dilation. Setelah kita lakukan dilation, otomatis area dari sebuah objek yang ada di digital image kita akan semakin luas, seperti itu. Areanya akan semakin membesar. Itu operasi dilation. Kita memperluas area objek ya dari digital image ya, seperti itu. Ini kita asumsikan dulu bahwa background itu nilai pixelnya kecil ya, hitam ya. Seperti itu. Atau seperti ini, misal kita menggunakan dilation seperti ini ya. Jadi objeknya ini ya, ada tulisan ya, write without fear, seperti itu ya. Edit without mercy. Ini kan gambarnya nggak jelas ya. Area yang ada di huruf ini kan nggak jelas. Nah, kita lakukan dilation, nanti otomatis dia akan semakin jelas. Nah, areanya kan semakin, area objeknya yang ada di letternya ini semakin membesar kan, otomatis bisa kita baca dengan lebih mudah, seperti itu. Oke. Itu untuk operasi dilation. Bagaimana dengan erosion? Erosion ini kebalikannya dilation. Kalau dilation tadi memperluas area dari sebuah objek, sedangkan yang erosion ini adalah memperkecil area dari objek kita. Oke. Kalau menggunakan OpenCV, kita bisa menggunakan metodenya CV itu .erode ya. Nanti kita akan coba. Ya, jadi erosion ini intinya adalah kebalikannya dari dilation. Kalau tadi menggunakan dilation itu kita ambil nilai yang paling maksimal,
Kira-kira kalau erosion diambil nilai yang apa? Yang apa? Minimal ya, yang paling kecil. Jadi yang nilai yang paling kecil akan kita ambil untuk menstrukturisasi digital image kita, seperti itu. Ya mungkin nanti Anda bertanya, mengapa kita harus melakukan dilation sama erosion? Sebenarnya dilation sama erosion itu akan lebih bermanfaat kalau kita gunakan secara bersamaan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita akan kombinasikan antara dilation dan erosion. Ya intinya kita gunakan kedua metode itu untuk memperbaiki kualitas dari citra kita, digital image kita ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Yang kalau erosion itu yang diperbesar adalah area background-nya, bukan area foreground-nya. Sorry. Enlarge foreground holes ya, berarti ya background-nya yang akan diperluas ya. Oke. Oke, ini kalau kita menggunakan metode erosion untuk memproses sebuah digital image ya. Kebalikannya, yang semula itu kita punya objek yang areanya itu seperti ini, kalau kita lakukan erosion ya, kita akan mendapatkan digital image seperti ini. Nah, ini tergantung dari size dari kernelnya ya. Ini kernelnya tadi kita anggap saja kernel kita kan seperti ini ya. Nah, kernelnya ini bisa nanti kita modifikasi tergantung kebutuhan kita ya. Kalau semakin besar kernelnya, otomatis ya area dilation-nya atau erosion-nya, ya kalau kita melakukan dilation dengan kernel yang tinggi, yang besar, otomatis ya nanti objeknya itu akan semakin besar dengan lebih cepat, seperti itu kan ya. Jadi areanya akan semakin besar. Ini sebetulnya parameter yang bisa kita setting nanti waktu kita melakukan operasi dilation ataupun erosion. Oke, ini contoh yang lain kalau kita melakukan erosion ya. Misalnya kita punya image seperti ini, kita lakukan erosion, nah kita bisa hilangkan beberapa objek yang ada di digital image kita. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan dilation dan erosion. Sebelum saya lanjut ke implementasinya ya, terkait dengan dilation sama erosion. Masih cukup jelas ya. Saya kira cukup simpel karena dilation dan erosion ini sebetulnya nggak sulit ya, sama seperti operasi di domain spasial ya. Di domain spasial Anda sudah belajar median filtering ya, mean filtering, kurang lebih sama. Kita melakukan operasi neighborhood operation. Kita melakukan dilation dan erosion itu juga membutuhkan pixel-pixel yang ada di tetangga ya. Neighbor pixel itu juga diperhitungkan. Oke, kalau kita lihat kegunaannya, apa kegunaan dari erosion? Nah, kalau kita lihat dari individu ya, secara individu erosion sendiri dan dilation sendiri ya. Jadi erosion itu kita gunakan untuk menghilangkan white noise ya. Nah, small white noise, kayak salt noise ya. Kan ada salt and pepper noise gitu kan ya. Nah, kalau ingin menghilangkan salt noise atau small white noise, kita bisa menggunakan erosion. Atau kalau dilation kita sama ya, kita menghilangkan noise ya. Biasanya yang dihilangkan oleh dilation itu paper noise ya. Oke, nanti kita akan lihat ya. Ada juga kalau dilation ini biasanya kita gunakan untuk menyatukan dua buah part atau dua buah objek yang terpisah ya. Terpisahnya entah karena terkena ya noise ya, atau seperti apa kita bisa satukan kembali. Nah, ada juga yang namanya opening and closing. Jadi opening and closing ini adalah kombinasi antara erosion dan dilation. Kalau opening itu kita lakukan operasi erosion, ya erosionnya kita lakukan terlebih dahulu, diikuti dengan dilation. Jadi kita area dari objek itu kita kecilkan dulu, terus kita perbesar kembali. Nah, biasanya kita efektif itu untuk menghilangkan remove salt noise ya, salt noise. Sedangkan kalau dilation ya, kalau closing itu dia melakukan operasi dilation terlebih dahulu. Jadi kita perbesar area objek terlebih dahulu ya. Setelah itu kita kecilkan. Itu namanya closing. Ya biasanya ini kalau kita
kegunaan opening and closing itu biasanya kita gunakan untuk menghilangkan noise ya. Biasanya kalau kita punya digital image yang diambil pakai kamera mikroskopik ya, mikroskopik, itu biasanya sering kali kita menggunakan opening and closing biar kita bisa mendapatkan objek ya dari kamera mikroskop seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk dilation dan erosion ya. Ini adalah implementasi dari erosion dan dilation di OpenCV. Tapi sebelum kita bahas mengenai implementasinya, mungkin sampai sini ada pertanyaan terkait dengan dilation dan erosion. Simple ya ternyata ya, dilation dan erosion ya. Cuman memperbesar area objek atau mengecilkan area objek atau mengkombinasikan dua-duanya. Kita besarkan dulu terus kita kecilkan, atau kita kecilkan dulu objeknya terus kita besarkan. Nanti kegunaannya akan terlihat saat kita ingin menghilangkan ini ya, noise ya. Nah, nanti tugas yang harus Anda kerjakan nanti ya, nanti setelah kita membahas soal UTS, tugas yang harus Anda kerjakan nanti Anda coba mencari dua buah image ya, dua buah image yang ada noise salt and paper-nya. Jadi yang salt ini nanti Anda hilangkan noise-nya menggunakan opening ya. Kalau yang paper noise ini kita hilangkan menggunakan closing. Nah, ini nanti Anda kerjakan paling lambat minggu depan ya, seperti itu. Ini waktunya masih banyak. Oke, mungkin ada pertanyaan yang di Zoom, mungkin ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Brian, Helmi, Imade ya, Joshua, Augie, sama Wirya, mungkin ada pertanyaan? Oke, masih cukup jelas ya, oke. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan coba itu ya, terapkan atau implementasikan code-nya di Jupyter Notebook ya. Oke, silakan Anda bisa buka Jupyter Notebook atau Google Colab di komputer Anda masing-masing atau di laptop Anda masing-masing ya. Nah, kita akan coba implementasikan ya, ini Anda bisa langsung ikuti saja sebetulnya di slide ya. Nah, ini kita akan menggunakan image dari ini ya, image dari ULS ya, itu saya sudah upload ya. Bentar saya share screen dulu. Oke. Itu ada input.tif ya, nama filenya input.tif. Saya download dulu. Oh, ini input.png, nggak apa-apa, sama saja. Oke, sebentar saya buka dulu. Kalau Anda menggunakan Google Colab, tinggal di-upload aja ya. Input.png ini Anda upload di Google Colab Anda.
Ini saya menggunakan Jupyter Notebook, terserah Anda menggunakan apa ya. Oke, kita import dulu ya. Sepertinya import OpenCV-nya belum saya install di sini. Sorry. Oh, bentar. Oke, sambil nunggu saya mempersiapkan Anaconda Navigator saya, Anda bisa langsung coba sendiri ya di laptop atau komputer Anda masing-masing ya. Silakan. Oke. Mungkin saya pakai Google Colab aja deh. Kebetulan kemarin habis saya uninstall ininya, Anaconda Navigator-nya, sehingga ya ini, OpenCV-nya kehapus ya. Oke. Oke, ya. Kita coba upload dulu ya file input.png-nya. Oke, sambil nunggu ini connecting ya, saya bisa langsung ketikkan aja code-nya ya. Oke, kita import OpenCV-nya dulu ya. Import CV itu, kita import NumPy juga ya. Karena NumPy ini kita gunakan untuk bikin kernelnya nanti ya. Terus kita import Matplotlib untuk menampilkan hasil gambarnya. Seperti ini. Terus kita bikin variabel img contohnya ya. Kita panggil cv2.imread yang kita panggil tadi input.png ya. Nah, kita langsung ubah ke dalam bentuk grayscale. Setelah itu kita bikin kernelnya. Ini kernelnya yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Area yang mau kita sorot itu ukurannya berapa kali berapa. Nah, ini kernel sama dengan np.once ya. Jadi kernelnya itu sebetulnya isinya cuma angka 1 seperti itu. Nah, kita kasih np.uint 8 seperti ini. Terus kita bikin image erosion-nya pakai cv2.erode ya. Yang kita mau erosi itu adalah img-nya. Terus kernelnya apa? Iteration-nya berapa? Nah, ini nanti Anda bisa coba-coba sendiri ya. Parameter iteration ya, parameter kernelnya itu nanti Anda bisa eksperimen sendiri. Kira-kira yang paling cocok itu seperti apa? Ini untuk iteration-nya ini saya let's say kita itu aja ya, kasih angka 1 aja iteration. Seperti ini. Oke, ini untuk yang erosion, ini kita copy aja. Untuk yang dilation, kita tinggal ganti parameternya. Nah, ini kernelnya juga sama, ini kita ganti dengan dilate ya. Seperti ini. Oke,
Sebenarnya iteration itu seberapa banyak kita menyorot itunya ya, menyorot apa namanya area yang mau kita lakukan erosion atau dilation. Semakin banyak ya otomatis kalau kita menggunakan erosion dengan iterasi yang banyak ya otomatis nanti area yang kita dapatkan akan semakin besar area objeknya. Begitu juga sebaliknya kalau Anda menggunakan dilation. Oke? Oke, setelah itu ya kita coba tampilkan menggunakan matplotlib ya. Nah, kita gunakan side by side kanan kiri ya. Fix size-nya ini kita setting misalnya 10 kali 10 ya, 10 kali 10. Terus untuk ya IMSO dulu kita IMSO-kan ya yang sebentar kita matplotlib-nya itu kita gunakan side by side dengan 3 kolom ya. Jadi yang pertama ini adalah original image-nya ya. Seperti ini. Ini yang original image-nya ya, IMG. Bentar ini saya belum kasih subplotnya. blt.subplot ukurannya 1,3 ini objek yang pertama ini kita tinggal copy aja biar nggak terlalu lama. 132 dan 133. Ini yang erosion, ini yang dilation. Ada yang ditanyakan mungkin? Sudah semua? Sudah ya. Oke, seperti ini ya. blt.show. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau kita menggunakan erosion dan dilation. Nah, ini kita bisa coba mainkan ya. Iteration-nya kita ganti misalnya 3 ya. Kita coba aja. Objeknya semakin hilang mestinya, ya kan? Seperti ini. Nah, iteration sama ininya, sama kernelnya itu parameter yang bisa kita atur sebetulnya ya. Kalau semakin besar kernelnya, iteration-nya nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Bisa Anda coba ya di komputer Anda masing-masing. Kira-kira hasilnya seperti itu ya. Itu nanti Anda bisa coba-coba parameter iteration-nya berapa ya, terus kernelnya berapa kali berapa. Ukuran kernelnya itu ya harus ganjil ya. Ya. Errornya itu apa? Coba dilihat. Coba lihat code-nya. Original image-nya nggak bisa ya. In case image sama dengan fresh. Itu errornya di line itu ya yang oke. Harusnya bisa sih. Bentar, coba saya coba. Coba di restart kernelnya ya. Coba. Bisa? Ya itu yang apa? Oh ya udah dicoba. Oke. Iya ya. Tinggal itu aja kan ya, tinggal dimainkan urutannya mana yang mau di. Jadi kalau opening berarti kan kita harus dilation dulu. Jadi hasil dilation-nya baru kita erosi. Ya. Bisa? Masih tutup?
Heeh. Mana ya? Coba mungkin ini aja. Coba di Google Colab-nya ditutup terus dibuka lagi. Oke, kalau sudah dicoba silakan yang opening sama closing yang tugasnya itu bisa mungkin langsung dikerjakan ya. Bisa. Oke. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Halo? Ya, Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. silakan. Ya, Joshua. Untuk image-nya ini salt sendiri, paper sendiri, atau satu image salt and paper gitu Pak? Bentar ya. Saya coba. Oke, ya silakan. Bisa diulangi lagi tadi agak putus-putus. Gimana? Oh, baik. Ya. Untuk yang tugasnya ini, image-nya ini noise yang salt sendiri, paper sendiri, atau cari gambarnya satu yang salt and paper noise gitu Pak? Untuk yang tugasnya itu pakai dua image ya, salt sendiri, paper sendiri. Oh, Seperti baik itu. Pak. Oke ya. Ya, baik Pak. Oke ya. Terima kasih Ya Pak. jadi Joshua tadi tanya kira-kira untuk tugasnya itu image-nya pakai yang mana ya? Image-nya apa salt sama salt and pepper noise-nya itu jadi satu atau enggak? Cari sendiri-sendiri, salt sendiri, pepper sendiri gitu ya. Nanti baru masing-masing itu dilakukan perbaikan menggunakan opening and closing. Bisa? Kok aneh? Bentar, coba saya lihat dulu. Oh ini loh, PNG kamu tulisnya NPG. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk dilation dan erosion ya. Silakan Anda, saya kasih waktu mungkin 10 menit ya untuk bereksplorasi mungkin ya, bereksperimen. Gimana, sorry, sorry. Agak kedengaran saya pakai. Gimana? Add source-nya. Enggak boleh apa-apa, enggak apa-apa. Boleh. Kamu generate dari OpenCV boleh. Kalau mau tambahkan salt-nya sendiri ya. Nah, yuk. Kalau mau mengenerate salt sendiri boleh ya. Kan ada operasi di OpenCV itu untuk menambahkan salt noise ya. Itu misalnya Anda punya gambar yang bersih terus Anda tambahkan salt ya, terus Anda lakukan erosion sama dilation. Tapi kalau di Google sudah banyak sih harusnya. Oke ya. Oke, saya kasih waktu mungkin 10 menit untuk mencoba ya. Salt and pepper noise-nya. Saya kira kalau saya lihat tadi sudah ada banyak yang mencoba. Jadi nggak harus waktunya 1 minggu ya, harusnya bisa selesai ya, nggak apa-apa. Saya kasih waktu 10 menit ya, atau 15 menit lah sampai pukul 10.48 ya. Silakan nanti Anda coba untuk terapkan opening and closing di image salt and pepper ya. Salt noise sama pepper noise.
Ada problem atau lancar-lancar aja?
Brian gimana? Ada masalah nggak? Brian Emmanuel? Ya Pak. Ada masalah atau Belum sih, lancar-lancar Pak. aja? Masalah Belum. cuman itu aja sih Pak. Saya nggak nemu yang gambar paper noise doang. Oh, paper noise saja. Iya, Harusnya rata-rata bisa sih campur gitu. di Google bisa sih. Coba dilihat. Dicari lagi mungkin coba. Ya. Kalau yang sound Iya. noise ada. Ada, sound aja Ada juga ya? ada Pak. Oke ya. Mungkin bisa ditunjukkan dulu. Sudah di coding belum? Sudah di Oh, bikin ini code-nya baru belum? mau mulai ngoding. Oh ya udah. Oke. Ya udah silakan. Bisa dilanjutkan dulu. Kalau dengan IMAD gimana? Ada masalah IMAD? Kalau saya sih aman Pak, aman. Aman ya. Sudah dicoba opening and closing-nya? Ini saya baru nyoba di ini Pak, apa image yang salt dan pepper, jadi belum saya pisah gambarnya. Oh, Tapi gitu. saya sudah Oke. coba. Oke. Yang lain yang di kelas mungkin ada pertanyaan? Bisa? Oke. Oh, oke. Itu pakai iterasi berapa? Satu semua. Ya mungkin iterasinya ditambah coba mungkin. Mungkin bisa. Atau kernelnya dikecilin kalau gitu. Soalnya kan kalau noise-nya banyak, otomatis kan kita harus memperkecil neighbor-nya. Coba-coba aja ya. Yang lain mungkin? Ya. Ya memang nggak bisa 100% hilang sih ya. Pokoknya bisa tersamarkan lah ya noise-nya ya. Kayak gini ya, Pak? Ya. Kalau dia yang paper? Yang paper one. Ini kalau emang paper kalau pakai open dia malah kayak gini, malah nggak hilang. Ini yang pakai closing yang mana? Yang kanan sendiri? Ini opening sih. Oh ya emang gitu, memang opening kan bukan untuk menghilangkan paper noise kan ya. Kalau dia ada closing di paper dia hilang, tidak benar ya. Atau mungkin bisa kamu eksperimen misalnya ya, yang salt and pepper noise. Jadi satu gambar itu ada salt sama peppernya. Itu nanti dicoba opening terus closing atau closing terus opening. Coba aja. Ya, ya. Kalau menggunakan salt noise sama pepper noise saja ya gitu. Oke. Ya. Paper kan bisa. Paper saya hilang salt. Saya olah itu. Nggak apa, Mbak. Boleh. Oh, bentar ada pertanyaan dari Helmi ya. Silakan Helmi. Premisnya Pak, izin Ya. boleh izin. Kenapa? Boleh izin share screen. Oh, boleh. Open. Oke, sebentar. Saya coba stop share dulu ya. Oke, silakan. Oke, Pak.
Kalau punya saya itu seperti ini. Yang ini yang salt sama pepper. Ini yang saya coba opening. Kurang lebih seperti ini. Ini yang opening ya. Iya. Oke, terus? Yang closing belum saya coba. Oke, ya. Yang opening itu kan untuk menghilangkan salt kan ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Ini Oke. Oke, ya. Oke, ya. Bisa dilanjutkan dulu. Oke, Pak. Ya, Helmi bisa lower hand dulu ya, biar nggak bingung saya. Kalau ada pertanyaan lagi baru raise hand lagi ya. Oh iya, Pak. Oke, waktunya 1 menit lagi. Nanti kalau belum selesai nggak apa-apa, dilanjutkan di rumah ya. Kita setelah ini akan membahas mengenai itu ya, UTS ya. Coba share screen dulu. Oke, ini untuk yang UTS. Kita mungkin mulai dari yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 ini kan kita import gambar penguin ya. Setelah itu kita lakukan min filtering dan median filtering dengan ukuran kernelnya 7x7 seperti itu. Terus untuk yang median filtering juga case size-nya kita setting 7 ya. Terus kita tampilkan gambarnya itu seperti ini ya. Ini outputnya kan Anda bisa lihat ya. Nah ini langkahnya kurang lebih ya itu ya. Nggak jauh beda dengan apa yang sudah kita bahas waktu di pertemuan sesi live ya di week ke-4 kalau nggak salah. Ya ini seperti ini kita buat min sama mediannya ya. Terus kita lakukan CV2.blur untuk min filteringnya dan median blur untuk median filteringnya. Terus kita lakukan subplot ya dengan ukuran fix size-nya itu 15x15 dari kiri ke kanan. Yang paling kiri itu original image-nya, yang tengah itu adalah hasil min filtering, dan yang paling kanan hasil median filtering. Yang nomor 1 ini kira-kira ada yang kesulitan nggak? Enggak ya, harusnya kan kalau Anda melihat code dari slide itu ya sama saja, mungkin tinggal ganti apa namanya, tinggal ganti filenya ya. Seperti jadi yang nomor 1 saya kira nggak masalah. Yang nomor 2 mungkin ada yang bisa, ada yang berhasil nggak? Silakan raise hand yang berhasil. Yang di Zoom silakan raise hand, yang di kelas juga boleh silakan. Kalau yang 2A kan gampang ya. 2A kan cuma menampilkan histogram seperti tugas di week kedua ya. Jadi Anda cukup menampilkan histogram dari tiap channel ya, tiap channel yang ada di original image-nya. Jadi seperti ini. Red, green, sama blue. Oke, ini Helmi bisa yang nomor 2B. Kenapa Helmi? Resen kenapa? Oh, yang tampilkan 2A atau 2B, Pak? Kenapa? 2B. Iya. Yang saya tampilkan sekarang 2A. Yang saya tampilkan 2A. Kan 2A kan itu ya, kurang lebih sama dengan yang kita bahas waktu di tugas gitu kan ya. Sama seperti tugas di week kedua. Tapi yang 2B ini yang agak mungkin ini ya, kita lakukan equalization itu dari tiap channelnya. Mungkin yang 2B ada yang bisa, silakan angkat tangan coba. 2B outputnya seperti ini. Sebetulnya kalau untuk histogram equalization itu bukan hanya bisa kita gunakan untuk grayscale image ya. Kalau untuk ini untuk color image itu juga bisa. Tinggal kita prosesnya itu per channelnya. Ya. Ada yang bisa mungkin? Bisa di-download. Saya belum koreksi, saya jujur belum koreksi UTS Anda, tapi kalau Anda merasa berhasil untuk menyelesaikan nomor 2B ini, silakan Anda bisa angkat tangan.
Bisa di-download kan di ULS itu ya. Yang mungkin yang di Zoom kalau ada Ini yang sih, bisa Pak. yang ya silakan. Kalau punya saya sih kemarin ya, selihat saya tuh gambarnya sama, cuman hasil channelnya ini ya gambar grafiknya tuh berbeda, Pak. Kalau dari Oh saya. gitu. Oke, Iya, kalau sebentar. dari saya. Boleh share screen. Ini Oh, dengan siapa bentar, ini? saya belum buka, Pak. Bentar, Pak. Oh, belum buka. Oke ya. Iya, Joshua ya. Oke. Saya stop share dulu, nanti kalau sudah dibuka bisa share screen. baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, santai aja nggak apa-apa. Ini yang Joshua mau menunjukkan yang nomor 2B ya. Ini soalnya Joshua ngomong nggak, yang di kelas nggak kedengeran, soalnya suaranya pelan di laptop saya. Oh, iya. Ya nggak apa-apa nanti kan ke-record kan, ini nanti kita ke-record, jadi ya bisa dilihat ulang nanti ya penjelasannya. Seperti ini, Pak, punya saya. Apakah mungkin sudah terlihat, Pak? Share screen. Bentar. Belum terlihat. Oke, kalau kita lihat di sini yang punya Joshua gambarnya betul, tapi channelnya beda ya. Iya, beda, Pak. Itu yang ditampilkan Office, ini kan ada Office Red ya, Office Green, itu yang sudah di equalization belum? Equalize. Ini sudah, Pak. Equalize ya, sudah ya. Iya. Oke, mungkin ada yang, bentar, saya coba lihat ya. Di code-nya coba diatasin dulu, agak atas. Office Red, Office Green, Office Blue, terus di merge ya, oke, di merge. Ini yang original, sebentar, yang Office RGB underscore EQ ini yang apa? Yang Oh, ini paling setelah, atas. jadi ini, Pak. Oh, sorry. Oh, image-nya ya, image-nya itu ya. Oh, ya, ini jadi. Ya. Oke, ya, sebentar saya coba cek dulu ya. Kalau yang originalnya coba diatasin. Yang originalnya mana? Ini ya. Coba di scroll down. Di bawain lagi. Coba dibawain. Oh, Ke di bawah scroll. Nah. Hasilnya itu kelihatan beda nggak? Bawah lagi. Beda ya. Iya, beda. Oke, ya. Bisa stop share dulu Joshua ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Sudah menunjukkan. Oke, saya coba cek dulu ya. Siapa tahu saya yang salah gitu kan ya. Jadi nggak tahu. Kalau punya saya seperti ini. Oh, kalau punya Joshua tadi kan pakai merge ya. Jadi tiap channel itu dipotong-potong. Kalau saya nggak pakai merge, saya langsung ambil dari channelnya itu dari sini ya. Dari Office Equalize ini saya copy dari Office-nya. Jadinya seperti ini. Bentar, ini kan tadi saya seperti ini. Jadi, oke, mungkin saya jelaskan punya saya dulu ya. Mungkin bisa jadi punya Joshua yang betul ya. Tapi yang penting kan kalau hasilnya seperti ini kan sudah ada perbaikan ya. Cuma channelnya itu yang agak berbeda. Kalau punya saya kemarin saya bikin seperti ini. Jadi yang dari Office itu, Office ini kan ngambil dari yang 2A ya. Original image-nya. Itu saya kopikan ke Office underscore equalize ya. Office underscore EQ. Setelah itu saya ambil, saya slicing untuk channel red-nya, channel green-nya, dan channel blue-nya itu saya slicing. Saya ambil satu persatu ya, array-nya. Terus saya lakukan equalize histogram seperti ini. Nah, jadi kan CV itu dot equalize hist ya, Office
Ini. Jadi ini kan ibaratnya ini nanti hasilnya yang sudah terekualisasi. Dan itu berlaku untuk yang channel green dan channel blue. Semuanya ini saya lakukan equalize histogram ya. Nah, setelah itu langsung saya lakukan seperti ini sih. Saya pakai ini ya. Ini original image-nya. Terus ini untuk channel red-nya ya. Oh ini, mungkin ini ya. Sebentar. 0, 1, 2. Mungkin punya Joshua bisa di-share screen lagi. Coba. Boleh di-share screen? Baik, Pak, sebentar. Hapus dulu. Oke, coba di scroll up lagi. Di scroll up. Oke, bisa di stop share dulu. Saya coba cek dengan punya saya ya. Oke, ini saya pakainya seperti ini. Atau mungkin ini saya coba ini ya. Saran olah cek dulu. Mungkin yang lain ada yang punya kasus sama dengan Joshua ya. Hah? Permisi, Pak. Oh ya ini ya. Kayaknya aku sama semua. Sebentar ini satu ini dua. Ini sama dengan punya Joshua nggak tadi ya? Oh iya. Sama ya. Kalau gitu saya yang salah kalau gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang hasilnya seperti ini saya anggap betul ya. Yang penting nanti kalau hasilnya seperti ini ya, anggap saja soal yang ini saya bonuskan ya. Tapi yang ini kan harus sama hasilnya kan. Jadi ini yang nanti saya akan nilai. Kemarin saya salah waktu menampilkan itu, yang saya tampilkan adalah indeks yang ke 0. Berarti ya kalau indeks ke 0 yang saya ambil hanyalah itu saja ya. Jadi kan kalau 0 itu yang saya ambil pixelnya gitu ya, bukan channelnya gitu. Yang saya ambil itu pixel di dimensi ke 0 ya. Ya, oke ya. Yang penting kalau ininya sudah betul ya, harusnya betul. Ini tinggal histogramnya saja yang menampilkannya itu agak tidak. Oke, terima kasih Joshua. Tadi sudah menunjukkan ya. Yang lain berarti kalau kurang lebih seperti itu yang nomor 2B ya. Gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Ini kok nomor 4 ya bilangnya, sebentar. Yang nomor 3 ini sebetulnya tinggal copy paste ya dari yang sudah Anda kerjakan di tugas sebelumnya. Ini kan tinggal menggunakan Butterworth ya, Butterworth apa namanya, filtering ya. Butterworth filtering ya. Ini saya kira juga nggak itu ya, nggak sulit ya. Ini tinggal mengubah image-nya apa ya, kan tinggal diganti aja. Oke, kita masih ada waktu 1 jam. Silakan Anda kerjakan itu ya. Anda kerjakan tugas yang tadi ya. Di kelas kalian aja, biar nanti Anda nggak punya pekerjaan lagi di rumah ya. Jadi Anda selesaikan, terus Anda upload di ULS kalau sudah selesai. Jadi Anda masih tetap di kelas ya. Silakan Anda mengerjakan untuk tugas yang ada di slide ya. Oke, silakan Anda lanjutkan terlebih dahulu. Yang di Zoom juga ya, silakan.
Gambarnya situ aja. Kalau enggak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau sudah bisa langsung diupload ya di LS ya. Saya sudah buatkan linknya kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, boleh saya sharing, Pak? Mau tanya. Oh, boleh, boleh. Ya, ya. Sebentar saya stop share dulu ya. Oke, silakan. Iya, sharing. Apakah begini, Pak? Penelitian Oke. Ya, ya, ya seperti itu. Betul, betul ya. Memang nggak bisa hilang 100% ya, tapi kan seenggaknya kan bisa diminimalisir ya noise-nya. Ya, oke, oke. Izin stop share. Ya, bisa diupload ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.